Kalau berguna kan sudah pasti orang tua akan bangga. Itu secara simpelisasi. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang secara umum, ayah dan ibu itu adalah secara universalnya. Ibu kita adalah Ibu Pertiwi. Mengapa kita mengatakan ibu kita adalah Ibu Pertiwi secara universal? Secara logika juga, kita hidup di atas Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi memberikan kita sandang, pangan, dan juga papan. Ibu Pertiwi juga memberikan kita kebebasan untuk beraktivitas, menempuh kemampuan apa yang bisa kita miliki, dan bagaimana cara yang akan kita pakai. Tentunya setiap pandangan seseorang pasti berbeda-beda. Ada yang mengatakan dari keluarga A, cara menempuh seperti ini. Keluarga B, cara menempuh seperti ini. Tetapi tujuannya adalah satu, membuat anak-anaknya menjadi bahagia, berguna. Tentu siapa yang tidak ingin seperti itu. Tapi sayangnya saya masih belum, saya masih berjalan. Umat Dharma yang penuh waranugraha, sebenarnya kebaikan secara sederhana yang dapat kita aplikasikan kepada umat, bukan saja untuk umat Hindu, tetapi umat-umat yang lainnya adalah senyuman. Ketika kita melihat seseorang, kita senyum, pasti ada kesan baik. Oh, orang ini setidaknya orang baik, berarti menghargai orang lain meskipun sedang lewat papasan. Saya mengucapkan Om Swastiastu. Itu adalah pertama didikan dari orang tua. Gimana apa enggak, Bu? Ya. Pasti karena memang pilihannya cuma satu. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lainnya, ternyata orang tua itu sangat luar biasa. Bukan hanya ibu, memang ibu adalah yang menggendong kita. Bapak adalah orang yang mendorong kita. Fungsi secara sederhana perannya demikian. Untuk menjadikan anaknya yang berguna, pastinya memang judulnya aja dedikasi kepada orang tua yang telah memberikan kita pendidikan, bimbingan, dan kewajiban di Hari Raya Kuningan. Wah, panjang sekali judulnya. Di belakang-belakangnya ada Hari Raya Kuningan. Kalau di depannya saya membahasnya paling umat Dharma juga sudah memahami secara sempurna. Tetapi kalau Hari Raya Kuningannya ini, mengapa ada Hari Raya Kuningan? Jelas, karena untuk Hari Raya Kuningan inilah mengingatkan supaya kita ke depannya itu selalu berbuat baik. Bukannya begitu, selama 10 hari kita kan bertempur melawan keegoisan. Sadribu, Sabdati Mira, Surupadana, Guna, Kulina, Yowana, Sura, dan Kasuran. Inilah yang kita lawan selama 10 hari kemarin hingga sampai hari ini, Hari Raya Kuningan, untuk menuntaskan melawan keegoisan dalam diri sendiri. Umat Dharma yang penuh waranugraha, perlu kita ketahui bahwa senyuman yang kita bahas tadi itu adalah sangat mahal. Mengapa demikian? Kalau senyuman kita jual ke pasar pasti tidak laku. Karena tidak laku itulah harganya mahal. Karena hanya bisa didapatkan dengan rasa kita secara manusiawi. Kita saling memiliki. Orang di dalam diri kita itu sama kok, ada Atman, ada yang menghidupi. Yang beda hanyalah kurungan badan wajah. Itu secara sederhana. Tetapi secara logika kita kan hidup secara sosialisasi. Kalau kita tidak senyum, paling tidak menyapa, Om Swastiastu dan segala macam, kita dibilang kayak seperti apa? Wah, dia kayaknya bukan orang yang bisa diajak bergaul. Tapi kan itu tergantung dari sudut pandang yang berbeda juga. Ada yang memandang demikian, ada yang memandang demikian. Tentu tujuannya sama, yaitu untuk kebaikan bersama. Umat Dharma yang penuh waranugraha, didikan seorang ibu memang sangat luar biasa. Begitu juga menurut Master Cheng Yun, salah seorang pendiri agama Konghucu, mengatakan bahwa seseorang yang menuntun kita ke jalan yang benar adalah guru yang baik. Teman yang berjalan bersama kita ke jalan yang benar adalah teman yang baik, pasti. Lalu, di manakah peran orang tua kita, ibu kita, dan juga ayah kita? Sebuah tanda tanya. Ada beberapa, saya mendapatkan buku
itu menjelaskan beberapa tentang filosofis. Judulnya Serat Jiwa adalah penerangan tentang keberadaan manusia. Saya sebenarnya sudah membagikan itu di pesan inbox beberapa teman-teman saya, dan juga ada bukunya. Makanya bukunya disebut buku praktis karena hanya 1 lembar. Tulisan juga sama. Meskipun ada beberapa yang membalas, oh bagus ceritanya. Ada yang membalas juga, wah lumayan bro. Ada juga yang tidak membalas, ada juga yang dicuekin, tidak dibalas. Bukunya sebenarnya penting, karena penting itu saya catat. Takutnya saya lupa. Isinya seperti demikian. Ia yang tidak merasa dirinya paling benar, sebenarnya ia adalah orang yang menggunakan sikap yang benar. Ia yang merasa dirinya tidak baik, sesungguhnya adalah menunjukkan bahwa sikapnya itu adalah sikap yang baik. Ia yang suka mengalah kepada dirinya sendiri, sebenarnya dia adalah sebuah pemenang dalam melawan keegoisan dirinya sendiri. Ia yang lebih memilih mengalah dalam perdebatan, sesungguhnya adalah orang yang bijaksana. Ia yang bertahan dalam sebuah penghinaan, tetapi dia bukanlah orang yang hina, sesungguhnya dia adalah orang yang mulia. Ia yang melukai kepada dirinya sendiri, sebenarnya tidak melukai orang lain, karena dirinya sendiri yang dilukai. Dan yang terakhir ketujuh adalah ia yang hidup di antara orang-orang yang saling membenci, tetapi dia tidak hidup dalam kebencian, sesungguhnya dia masih memiliki hati yang masih mengasihi. Saya sebut ini buku karena ilmunya sangat banyak, jadi saya kantongin lagi. Umat Dharma yang penuh waranugraha, kalau kita mengenal ibu telah membantu, dalam poin yang ketujuh tadi adalah, poin yang ketujuh adalah dia yang hidup di antara orang-orang yang saling membenci. Mungkin ada yang demikian, tetapi dia tidak hidup dalam kebenciannya. Apakah artinya? Dia masih memiliki hati untuk mengasihi. Secara sederhana saya akan mengajak umat Dharma mengajak ke Mahabharata. Orang yang tidak membenci meskipun dia adalah pihak kebenaran adalah Wasudewa Krishna. Wasudewa Krishna diutus Pandawa untuk ke Korawa menyampaikan pesan perdamaian, tetapi ditolak. Wasudewa ditolak secara mentah-mentah, tetapi dia tidak membenci. Demikian. Terus banyak sekali kalau kita lihat bagaimana Wasudewa secara tidak memihak baik Pandawa maupun Korawa pada waktu perang Bharatayuda. Dia hanya memberikan pencerahan kepada yang mau berbuat baik, yang mau mengampuni. Pandawa sebenarnya mau mengampuni Korawa waktu meskipun perang akan dimulai. Tetapi disitulah peran seorang yang mempunyai hati yang masih mengasihi kepada sesama manusia. Lantas siapa sih yang berperan penting di dalam Bhagavad Gita? Kalau berperan penting sudah jelas Wasudewa Krishna. Lalu siapa yang membukukan sehingga zaman sekarang kita masih melihat dan bisa membaca serta mengaplikasikan beberapa yang kita pakai? Dedikasi kepada Vyasa. Akan sedikit saya nyanyikan, bukan nada yang tinggi, takutnya kalau ketinggian nanti saya nggak bisa turun. Adanya demikian. Di dalam Bhagavad Gita tahun 2001, penerbitan Paramita Surabaya. Partaya Pradipuritam Bhagavata Narayanina Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina
Adi Mahabharata Adwaitam Bridwarsini Bhagavati Astada Sadya Inim Namo Tute Vyasa Visala Pute Ulara Windayata Patra Nitram Ina Tuaya Bharata Tailapurna Prajualito Namaya Pradipa. Mas Dharma yang penuh nugraha, sebenarnya saya ingin menerjemahkan, tetapi berhubung waktu kita agak siang. Tetapi satu hal yang dapat kita petik adalah tetaplah berbuat baik meskipun kebaikan itu kadang tidak dihargai. Tetapi ada masanya di mana kebaikan itu akan membawakan hasilnya tersendiri. Demikian sedikit pesan Dharma dari saya. Saya akhiri dengan puja asasanti. Jaya Jaya Wijayanti lebur dening pangastuti mugi kalis ing sambi kala. Om Santi Santi Santi. Rahayu Rahayu Rahayu.